Selamat datang kembali di channel History One, channel yang memberikan sedikit pengetahuan juga sebagai hiburan untuk Anda penikmat sejarah peninggalan kerajaan tempo dulu. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa tekan tanda subscribe untuk mendukung agar channel ini bertambah lebih baik. Candi Sari, juga disebut Candi Bendah, adalah candi Buddha yang berada tidak jauh dari Candi Kalasan dan Candi Prambanan, yaitu di bagian sebelah timur laut kota Yogyakarta dan tidak begitu jauh dari Bandara Adi Sucipto. Lebih tepatnya berada di Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 pada saat zaman kerajaan Mataram kuno dengan bentuk yang sangat indah. Pada bagian atas candi ini terdapat 9 buah stupa seperti yang tampak pada stupa di Candi Borobudur dan tersusun dalam 3 deretan sejajar. Bentuk bangunan candi serta ukiran relief yang ada pada dinding candi sangat mirip dengan relief di Candi Plausan. Beberapa ruangan bertingkat 2 berada persis di bawah masing-masing stupa dan diperkirakan dipakai untuk tempat meditasi bagi para pendeta Buddha atau biksu pada zaman dulunya. Candi Sari pada masa lampau merupakan suatu vihara Buddha dan dipakai sebagai tempat belajar dan berguru bagi para biksu. Menurut perkiraan, candi ini dibangun bersama dengan masa pembangunan Candi Kalasan, yaitu pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Terkaitan kedua candi ini diterangkan dalam Prasasti Kalasan tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Dalam Prasasti Kalasan diterangkan bahwa para penasihat keagamaan Wangsa Sailendra telah menyarankan agar Maharaja Teja Purnama Panangkarana, yang diperkirakan adalah Rakai Panangkaran, membangun bangunan suci untuk memuja Dewi Tara dan sebuah biara untuk pendeta Buddha. Untuk pemujaan Dewi Tara dibangunlah Candi Kalasan, sedangkan untuk biara pendeta Buddha dibangunlah Candi Sari. Melihat dari bentuk keseluruhan dan bagian-bagian dalam Candi Sari, diperkirakan candi ini berfungsi sebagai asrama atau tempat tinggal para pendeta Buddha. Candi Sari ditemukan kembali pada awal abad ke-20 dalam keadaan rusak berat. Pemugaran pertama dilaksanakan antara tahun 1929 sampai 1930 yang dipimpin oleh seorang ahli arkeolog dari Belanda. Pada saat pemugaran pertama, belum berhasil mengembalikan keutuhan bangunan aslinya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bagian candi yang hilang. Selain itu, ketika pertama kali ditemukan, terdapat bagian-bagian bangunan yang sudah rusak, terutama bagian yang bukan terbuat dari batu. Candi Sari yang sekarang diperkirakan dahulu memiliki pagar batu yang mengelilingi candi. Pintu masuk candi dijaga oleh sepasang arca Dwarapala yang memegang gada dan ular seperti yang terdapat di depan Candi Plausan. Candi Sari berbentuk persegi panjang dengan ukuran 17,3 x 10 meter, walaupun konon denah aslinya lebih panjang dan lebih lebar sekitar 1,6 meter menjorok keluar. Tinggi keseluruhan candi dari permukaan tanah sampai puncak stupa adalah 18 meter. Gerbang candi memiliki lebar sepertiga lebar dinding depan dan tingginya separuh dari tinggi dinding candi. Namun, gerbang itu sekarang sudah tidak ada lagi.
Di dalam candi terdapat 3 ruangan berjajar yang masing-masing berukuran 3,4 meter kali 5,8 meter. Menurut Kempers, arkeolog asal negeri Belanda, Candi Sari ini aslinya memang merupakan bangunan bertingkat 2 atau bahkan 3. Lantai atas dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang untuk kepentingan keagamaan, sedangkan lantai bawah dipergunakan untuk kegiatan keagamaan seperti belajar mengajar, berdiskusi, dan sebagainya. Tembok candi ini juga dilapisi dengan vajralepa, lapisan pelindung yang juga didapati di dinding-dinding Candi Kalasan. Dari luar telah terlihat bahwa tubuh candi terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu dengan adanya dinding yang menonjol melintang seperti sabuk mengelilingi bagian tengah tubuh candi. Pembagian tersebut diperjelas dengan adanya tiang-tiang rata di sepanjang dinding tingkat bawah dan relung-relung bertiang di sepanjang dinding tingkat atas. Relung-relung di sepanjang dinding luar candi, baik di tingkat bawah maupun atas, saat ini dalam keadaan kosong. Diperkirakan relung-relung tersebut tadinya dihiasi dengan arca-arca Buddha. Dinding luar tubuh dipenuhi pahatan arca dan hiasan lain yang sangat indah. Ambang pintu dan jendela masing-masing diapit oleh sepasang arca laki dan wanita dalam posisi berdiri memegang teratai. Jumlah arca secara keseluruhan adalah 36 buah, terdiri dari 8 arca di dinding depan timur, 8 arca di dinding utara, 8 arca di dinding selatan, dan 12 di dinding barat atau bagian belakang. Ukuran arca-arca itu sama dengan ukuran tubuh manusia pada umumnya. Pada bagian lain dinding dipenuhi dengan pahatan berbagai bentuk seperti kinara-kinari, yaitu manusia burung, suluran, dan kumuda, yaitu daun dan bunga yang menjulur keluar dari sebuah jambangan bulat. Di atas ambang jendela dan relung-relung dihiasi dengan kalamakara tanpa rahang bawah dalam bentuk yang sangat dekoratif dan jauh dari kesan seram. Sebagaimana dengan yang terdapat pada dinding Candi Kalasan, dinding Candi Sari juga dilapisi oleh lapisan vajralepa yang berfungsi memberikan warna cerah dan mengawetkan batu. Tangga naik ke permukaan kaki candi telah hancur. Di sisi tangga terdapat sebuah umpak batu. Tidak jelas apakah umpak batu itu memang berada di tempatnya semula, namun tampaknya bagian bawah umpak tadinya terbenam ke dalam tanah. Pintu masuk berada di tengah sisi yang panjang di sebelah timur. Aslinya, ambang pintu di dinding candi tersebut terletak dalam bilik penampil yang menjorok keluar. Saat ini, bilik penampil tersebut sudah tidak bersisa, sehingga pintu masuk ke ruang dalam candi dapat langsung terlihat. Hiasan di bingkai dan kalamakara di atas ambang pintu sangat sederhana, karena hiasan yang indah terletak di dinding luar bilik pintu. Atap candi berbentuk persegi datar dengan hiasan 3 buah relung di masing-masing sisi. Bingkai relung juga dihiasi dengan pahatan sulur-suluran, dan di atas ambang relung juga dihiasi dengan kalamakara. Puncak candi berupa deretan stupa yang terdiri atas sebuah stupa di setiap sudut dan satu di pertengahan di sisi atap.